Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di WB Meditasi angkatan ke-7. Jadi kita sudah angkatan ke-7 nih, udah lumayan lama. Kalau kelas hari Minggu kita sudah angkatan ke-8. Kalau kelas hari Sabtu sudah angkatan ke-7. Jadi kita sudah 15 angkatan selama pandemi ini. Ya alhamdulillah. Dan selalu full. Kelasnya selalu full. Oke, kita akan langsung masuk pada materi. Saya start screen dulu karena biasanya di hari pertama ini selalu ada sesi teori. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, jadi jangan khawatir, santai saja karena sesi pertama biasanya santai. Kita belajar hal-hal baru selalu untuk mengetahui secara lebih detail apa pengaruh olah napas bagi tubuh manusia, begitu dilihat dari berbagai macam sisi. Saat ini kita belajar mengenai afektif imunologi. Sederhananya definisinya seperti ini, jadi mungkin gampang kita pahami ya. Jadi afektif imunologi itu adalah saat emosi dan respons imun bertemu. Nah, pengertian emosi tidak serta-merta marah gitu ya. Kalau kita kan dengar, oh dia lagi emosi, ya itu nggak mesti harus marah. Nggak mesti marah. Emosi itu berbagai rasa yang nanti kita definisikan. Jadi intinya saat emosi dan respon imun bertemu itu disebut dengan afektif imunologi. Ini bagian penting dari proses interaksi organisme makhluk hidup ya dengan stresor. Kita sebut saja seperti itu. Bisa didefinisikan sebagai stimuli. Respon imun itu alat yang digunakan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, apapun yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita secara eksternal gitu ya, itu akan langsung direspon oleh imunitas kita. Nah, kemudian orang mulai bertanya, bagaimana kalau misalnya ini sebuah rasa gitu, sebuah sesuatu yang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kayak patogen gitu kan, virus, bakteri, walaupun nggak kelihatan mata, tapi bisa dilihat oleh alat gitu kan. Kalau rasa kan agak sulit. Nah ini yang kemudian diteliti, dan ternyata ada korelasi. Kita belajar untuk membedakan antara apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka untuk menghadapi berbagai tantangan. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita tinggal, begitu. Nanti akan kelihatan kita ada di posisi mana nanti. Dan kenapa misalnya kita kok sulit berkembang, sulit sembuh gitu ya. Kemudian kok ada orang yang mudah sembuh gitu. Nanti kelihatan. Karena rupanya antara sistem emosional dan imunologi ini ada persamaan gitu. Ada kesamaan, bukan hanya sekedar kesamaan pada fungsi. Nanti kita akan lihat. Ada dua aspek yang bisa kita pandang dari afektif imunologi. Yang pertama adalah sistem imun dan emosi ini saling mencerminkan satu sama lain. Gitu. Jadi artinya kalau imun rendah, biasanya emosional kita lagi rendah. Kalau imun tinggi, emosional kita lagi tinggi. Mungkin beberapa orang menyebutnya sebagai mod gitu. Mod gue lagi baik nih, bersemangat tinggi gitu kan. Kemudian lagi bergairah, kira-kira begitulah, bergairah mungkin untuk bekerja, untuk rumah tangga, untuk macam-macam, untuk belajar, apa aja. Nah, kemudian terjadi kenaikan imunitas. Juga kebalikannya, kalau lagi lemot gitu ya, lagi malas, lagi ya enggak punya hasrat, kemudian eh, lagi mager gitu ya, itu biasanya terkait juga dengan imunitas yang rendah. Jadi dalam afektif imunologi ini kayak cermin, gitu, kayak cermin antara sistem imun dan emosi itu ya kayak cermin aja. Yang satu artinya bukan kayak timbangan ya. Jadi yang satu naik ya berarti ikut naik. Satu turun ikut turun begitu. Kan cermin kan dia hanya merefleksikan apa adanya yang ada di depan dia kan gitu. Jadi kalau bagus ya dia akan bagus. Nah, respon keduanya itu secara dinamis terus berubah. Jadi kurang lebih kira-kira begitu gambarnya. Jadi ketika kita lihat antara eh, kondisi normal ya, orang yang sehat itu emotional respon dan imun responnya itu sebanding. Artinya sama tingginya. Jadi artinya orang-orang sehat itu biasanya penuh dengan semangat begitu ya. Orang-orang sehat itu biasanya penuh dengan gairah, penuh dengan hasrat. Bukan pasrat, bukan ya. Kebetulan pasrat nggak gabung.
penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, dan dia rasanya akan hidup selamanya. Kira-kira begitu. Karena memang ada balancing di situ. Nah, sebaliknya kalau kita memiliki emotional disorder, ada problem pada emosi, mungkin saja imunitas kita bagus, mungkin saja. Tetapi secara emosional kita rendah, nanti pelan-pelan itu akan tergerogoti imunitasnya itu. Misalnya kita merasa rendah diri gitu ya. Nanti ada beberapa topik yang kita bahas di sini mengenai interpersonal dan intrapersonal. Bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kalau kebalikannya, jika misalnya imun disorder emosional kita terlalu tinggi tapi imun responnya rendah, biasanya orang-orang sakit berat gitu ya, stadium 4 cancer misalnya begitu. Yang berarti dia emosional tinggi sekali. Kadang-kadang ada orang-orang dengan karakter-karakter tertentu yang mungkin secara emosionalnya itu luar biasa menggebu-gebu gitu ya. Luar biasa berhasrat tinggi, tetapi dia punya problem kesehatan di dalam badannya, tapi dia berusaha untuk tutupi. Nah, ini banyak kejadian di lapangan seperti itu banyak. Jadi kita tahunya seakan-akan dia sehat aja. Tiba-tiba sebenarnya kita lihat dia tiba-tiba drop luar biasa dan kita tahu bahwa dia sakit, sudah parah begitu. Tapi dia berusaha menutupi. Nah, pertanyaannya kenapa kok jadi tidak sakit? Padahal kan ini saling mencerminkan satu sama lain. Nah, karena di situ ada kepalsuan di situ. Di situ ada emosi yang palsu. Sehingga dia tidak berlaku kaidah ini. Jadi ini berlaku kaidahnya kalau dilakukan secara jujur. Jika dilakukan secara jujur. Bayang ya? Oke, jadi bahasa state-nya kira-kira begitu. Yang disebut dengan healthy atau sehat itu adalah ketika respon imunnya bagus, dibarengi dengan emotional response yang bagus. Emotional disorder ketika imun responnya bagus, tetapi emotional responnya jelek. Imun disorder kebalikannya, emotional responnya bagus, tapi imun responnya jelek. Oke, seru ya. Jadi kalau digambarkan kira-kira begini, para variabelnya. Jadi afektif imunologi terkait dengan sitokin, terkait dengan astrocyte mikrobian, saya jelaskan itu apa, dan good microbiota. Ini hari ini kita teori-teori dulu sambil kita belajar santai. Jadi lagi-lagi ketemu dengan sitokin ya, lagi-lagi ketemu dengan sitokin. Nah, maka dari itu kita penting untuk memahami pengetahuan-pengetahuan umum mengenai sitokin. Karena COVID badai sitokin, nah sitokin lagi gitu kan. Orang stres hubungannya sama sitokin lagi gitu. Orang sakit ya sitokin lagi. Jadi sitokin ini perlu kita pahami secara umum dan wajar gitu. Nah, ada dua jenis, ada antiinflamasi, ada sitokin proinflamasi. Jadi ada sitokin antiinflamasi, jadi ada sitokin proinflamasi. Jika kita sehat, maka antara sitokin antiinflamasi dan proinflamasinya itu balance. Tapi ketika kita sakit, sitokin proinflamasinya itu lebih besar dibandingkan sitokin antiinflamasinya ini pada kasus umum. Jadi sudah definisikan apa-apa saja yang disebut dengan sitokin proinflamasi dan apa-apa saja sitokin antiinflamasi. Jadi sederhananya begini, berarti kita melakukan upaya-upaya untuk membalik itu jika pada suatu saat terjadi over pada salah satunya. Jadi misalnya proinflamasinya terlalu tinggi, ya berarti kita harus cari intervensi untuk menurunkan sitokin proinflamasi. Jika suatu saat sitokin antiinflamasinya terlalu rendah, berarti kita harus cari cara untuk menaikkan sitokin antiinflamasi. Nah, gampangnya begitu. Kemudian apa itu astrocyte atau mikroglia? Jadi dulu kan beberapa kali saya ingatkan bahwa di metode ini pertama kali kita belajar mengenai sistem syaraf, ya kan, sistem syaraf. Karena sistem syaraf disebut dengan master system. Karena dia master system berarti posisinya sangat penting. Nah, jika sistem syaraf itu dipotret lebih dekat lagi, maka kita akan lihat ada beberapa jenis, ada syaraf tepi, ada syaraf otonom. Jika syaraf otonom dipotret lagi menjadi lebih dekat lagi, ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Jika kemudian dipotret lebih dalam lagi, maka ketemulah dengan astrocyte, mikroglia, ketemu dengan yang lebih kecil lagi, pembentuk dari sekumpulan sel-sel syaraf itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi bagian-bagian inilah kemudian yang nanti membangun
kekuatan dari sistem syaraf di badan kita. Seperti itu. Jadi astrocyte itu sistem syaraf yang sel syaraf yang seperti bintang, kan disebut astro itu seperti star, bintang. Masih ingat proses neuroplasticity di mana syaraf satu sama lain saling terkoneksi, saling terhubung satu sama lain. Nah, ini tugasnya di sini. Mikroglia, glia itu dari bahasa Yunani sebut dengan lem. Berarti dia fungsi untuk merekatkan, glue, merekatkan antara si syaraf satu dengan syaraf lain. Jadi ketika proses neuroplasticity kebentuk, maka jika tidak bagus pada sistem syaraf dari sisi mikroglianya ini, maka proses neuroplasticity-nya tidak cepat dan tidak powerful, tidak kuat begitu. Maka ini mesti diberesin. Kalau ini bagus kualitasnya, maka proses pembentukan neuroplasticity-nya juga menjadi lebih powerful. Karena kualitas sistem syarafnya bagus sekali. Nah, otomatis ini mesti kita pahami bagaimana cara menguatkan itu. Oke, jelas ya? Jadi berbicara afektif imunologi berarti bicara respon imun dan emosi. Yang dilihat dari sisi sitokin, kemudian astrocyte mikroglia berarti pembentukan sel syaraf. Gut mikrobiota itu berarti di pencernaan. Dia adalah bakteri-bakteri yang hidup di pencernaan. Dan ini nanti berhubungan sama rasa semuanya. Oke, saya ulangi lagi mengenai konsep napas ritme. Ya, jadi napas ritme kita mengubah respiration rate menjadi frekuensi, lalu distimulasikan frekuensi ini ke seluruh tubuh, sehingga tubuh yang memiliki frekuensi, bagian tubuh yang memiliki atau sel yang memiliki frekuensi yang sama akan ikut beresonansi. Dan kita pilih pertama kali adalah sistem syaraf di antara 11 sistem yang lain, karena sistem syaraf ini adalah master system. Di dalamnya dia mempengaruhi banyak sekali. Kita pilih sistem syaraf otonom, karena sistem syaraf otonom tidak bisa dikendalikan oleh tubuh, tapi bisa kita stimulasi, bisa kita manualkan secara sementara. Masing-masing punya fungsi. Nah, kalau dipotret lebih dekat lagi, di dalamnya ada bagian-bagian ini. Ada astrocyte, ada mikroglia. Ini pembentuknya lagi. Jadi tadi saya jelaskan mengenai neuroplasticity ya. Jadi kalau neuroplasticity itu gedeannya. Jadi proses gedeannya yang kita lihat untuk memudahkan kita memahami. Tapi kalau kita lihat ke dalam lagi, dipotret lebih kecil lagi, lebih dekat lagi, maka yang nyusun ijo-ijonya ini sampai dia saling melekat gitu ya, saling merekat, terbentuk cabang lalu nempel ke sini, nempel ke sini, nempel ke situ, itu adalah tugasnya dari si mikrobia itu. Tugasnya di situ. Dan itu terpengaruh sekali dengan aspek emosional. Dan itu terpengaruh sekali dengan aspek emosional. Gitu. Jadi ketika kita keliru atau gagal mengkondisikan emosional itu, maka proses pembentukan neuroplasticity-nya menjadi tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jelas ya? Jadi ketika dipotret lebih dekat lagi, maka yang kita lihat adalah tugas dari makhluk-makhluk kecil ini nih. Tugas dari sel-sel kecil ini nih, dari mikroglia, dari astrocyte, dari oligodendrosit, epidermal sel itu yang masing-masing tangan-tangannya itu saling nyambung-nyambung satu sama lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat overview singkat mengenai stres dan sistem imun. Pengetahuan dasarnya, kemudian jalur utamanya, serta faktor intrapersonal dan interpersonal. Ini penting untuk memahami afektif imunologi. Ya, pengetahuan dasar sistem imun ini pengetahuan umum saja. Dia mengkoordinasikan respon tubuh terhadap cedera fisik dan divisi ada, jika tidak ditangani dapat menyebabkan penyakit atau kematian, dan seterusnya dan seterusnya. Ada dua cabang yang perlu kita pahami, yakni sistem imun bawaan dan sistem imun didapat atau adaptif. Jadi bawaan itu sudah dari sononya, yang didapat atau adaptif itu ketika kita terpapar oleh benda asing, atau mungkin yang disengaja, atau mungkin yang direncanakan, seperti vaksinasi itu kan direncanakan. Nah, bergantung pada jenis respon imunnya, berbagai komponen sistem imun dapat diaktifkan. Respon bawaan bertindak segera dari hitungan menit hingga jam. Ya, kira-kira seperti inilah. Yang penting dipahami adalah untuk respon imun bawaan itu tidak menyimpan memori. Sedangkan respon imun adaptif menyimpan memori. Jadi kayak vaksinasi, kita sengaja dipapar oleh virus misalnya, maka kita punya memori terhadap itu.
Tapi kalau pertahanan lini pertama itu no memory, pokoknya apapun yang masuk hajar-hajar aja. Nggak peduli itu siapa. Ya ini nama-namanya. Yang namanya kita nggak perlu tahu satu persatu secara detail ini fungsi untuk apa, misalnya T-cell untuk apa, NK cell. Kita cukup tahu bahwa ada yang bawaan, ada yang adaptif. Yang bawaan tidak menyimpan memori, yang adaptif menyimpan memori. Maka perlu dilakukan intervensi upaya-upaya untuk memperkuat yang bawaan atau yang adaptif. Itu dulu tuh. Maka semua intervensinya dilakukan untuk melakukan penguatan pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Nah, karena tadi kita berhubungan dengan emosional, berarti otomatis urusan sama stres. Kalau stres, berarti ingat lagi pelajaran pertama dahulu waktu 21 hari yang lalu mengenai hubungan antara stres dan 3 hal. Hubungan antara stres dan belief, ya kan, stres dan kepercayaan. Hubungan antara stres dan positive mindset. Dan hubungan antara stres dan helping people. Jadi diingat lagi tuh teori yang itu. Karena itu konsep dasarnya. Jadi hubungan antara stres dan belief berarti stres dan keyakinan. Berarti arahnya ke dalam. Hubungan antara stres dan positive mindset juga arahnya ke dalam. Tapi positive mindset adanya di atas, di otak. Kalau keyakinan, belief adanya di dada, di hati. Dan yang ketiga adalah stres dan helping people. Berarti ini urusannya keluar. Gitu. Jadi ini satunya intrapersonal, satunya interpersonal. Nah, sekarang kita akan lihat secara potret lebih detail lagi. Hubungan antara jalur stres dan sistem imun. Ada 3. Yang pertama adalah sistem syaraf simpatik, kemudian jalur HPA namanya, hipotalamik pituitary adrenal, dan jalur vagus. Nah, makanya kenapa vagus itu menjadi porsi yang cukup besar di metode olah napas ini, karena itu yang perlu kita stimulasi terus-menerus sehingga dia responsif, reaktif, dan adaptif. Untuk apa? Untuk melakukan balancing terhadap jalur sistem syaraf simpatik dan jalur HPA, hipotalamik pituitary adrenal. Nah itu, karena ketika jalur 1 dan 2 terstimulasi, maka inflamasi jadi naik. Sitokin proinflamasi jadi naik. Begitu. Ketika support system kita tidak cukup kuat, apa itu support systemnya? Neuroplasticity-nya. Itu berkali-kali saya ingatkan, dan berkali-kali saya bilang supaya tolong itu dilatih. Karena support system neuroplasticity ini kuat sekali, powerful sekali. Kalau kita gagal manage neuroplasticity di badan kita ini, maka kita tidak punya support system untuk handling stressful situation. Nah, maka seseorang harus berlatih untuk masuk dalam situasi stres secara bertahap. Gitu. Jadi kalau diolah napas, stres diberikan secara progresif. Mula-mula dengan menahan napas, baik tarik tahan maupun buang tahan. Baru kemudian dengan postur, bisa isometrik, bisa plyometrik, bisa dynamic. Kemudian dengan resistance training, pemberian beban secara progresif, misalnya dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Kemudian dengan temperatur, bisa panas maupun dingin, dan seterusnya. Ada banyak sekali jenis-jenis intermittent stress yang kemudian harus dilatih oleh badan kita secara utuh, baik pikiran maupun raganya. Agar apa? Agar terjadi penguatan pada syaraf parasimpatiknya. Reaktif, responsif, adaptif. Bahkan intermittent fasting atau puasa juga yang melatih itu. Karena diberikan sejumlah stres pada badan dia dalam bentuk kekurangan makanan, dia tidak boleh makan selama sekian jam, sehingga dia lapar, selnya lapar, seluruh tubuh lapar, kekurangan kalori, segala macam. Maka tubuhnya harus belajar merespon terhadap situasi-situasi yang sulit seperti itu. Hingga akhirnya mereka yang rutin berpuasa intermittent fasting, terjadi kenaikan syaraf vagusnya, HRV-nya naik, kemudian syaraf simpatiknya turun, jalur stres HPA-nya turun, kortisolnya turun. Itu sebagai respon ketika menguatnya syaraf parasimpatik akibat dari pemberian stres yang controllable. Ini istilahnya hormesis. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya itu adalah semua sel imun itu punya reseptor. Jadi kita bayangkan sel itu seperti, ya bayangkan kayak bola lah. Bola yang sekelilingnya banyak antenanya begitu. Bola yang sekelilingnya banyak antenanya. Masing-masing antena ini menangkap molekul-molekul secara spesifik. Jadi kalau antena yang bertugas menangkap glukosa, itu spesifik untuk glukosa. Ya enggak mungkin dia salah tangkap begitu. Misalnya dia akan menangkap
insulin, nggak bisa dia. Nah, jadi cara kerjanya begitu, direspon dengan dilepaskan molekul-molekul yang kemudian dia hinggap pada reseptor. Barulah di situ terjadi proses intervensi. Setelah reseptor itu nangkap, lalu dia merubah dari sisi kimiawi, lalu apa yang akan dilakukan oleh sel itu. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali molekul-molekul yang sebelah kiri nih, pada kolom name ini, yang mempengaruhi imun sel target ini. Jadi artinya kalau kita bisa mengeluarkan, karena kita sedang bicaranya saraf otonom misalnya, kita bisa mengeluarkan epinefrin, kita bisa mengeluarkan asetilkolin, maka dia mempengaruhi ini dan itu. Nah ini tinggal dilihat, T-cell, B-cell itu masuk ke dalam sistem imun apa? Oh ini sistem imun adaptif. Berarti kalau saya ingin mempengaruhi sistem imun adaptif atau memperkuat sistem imun adaptif, maka saya harus bisa mengeluarkan atau mengintervensi tubuh saya agar bisa menghasilkan asetilkolin misalnya begitu. Lalu kita lihat pengaruhnya apa dan bagaimana cara mengeluarkannya supaya si hormon ini atau si molekul ini menjadi baik pada tubuh. Nah, seperti itu. Sama kayak misalnya, oh saya pengen mempengaruhi dendritik itu ada di bagian sistem imun bawaan. Oh berarti saya harus bisa mengeluarkan misalnya glutamate atau mungkin epinefrin, macam-macam. Seperti itu. Jadi ini sudah lebih mudah untuk dipahami sebenarnya. Kita tinggal cari intervensi, bisa apa saja, bisa olah napas, bisa meditasi, bisa makanan, diet, gerakan, misalnya begitu ya. Misalnya kayak HIIT, High Intensive Interval Training, lah yang cepat gitu, yang 7 detik ganti gerakan, 7 detik ganti gerakan, atau mungkin yoga, atau mungkin apa saja sampai ke penyikapan hati, bahkan tidur pun, kalau kita tahu apa yang terjadi pada saat itu, maka intervensi itu bisa dikondisikan untuk menghasilkan ini dan itu. Sehingga kita punya solusinya. Kira-kira begitu cara kita pandang. Nah sekarang kita lihat jalur simpatik dan HPA-nya. Jadi jalur HPA, hipotalamus pituitary adrenal, menghasilkan kortisol, sedangkan jalur simpatik menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Jadi jalur simpatik itu sifatnya short term, karena dia menghasilkan adrenalin dan noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin. Jalur HPA menghasilkan kortisol sebagai long term stress-nya. Ya, jadi ini short term-nya, epinefrin dan norepinefrin, dan kortisol adalah long term stress-nya. Kalau keduanya tidak bisa di-manage dengan baik, terjadi secara prolong, maka dampaknya adalah terjadi hiperaktivasi. Kalau hiperaktivasi terjadi, maka semua sitokin proinflamasi naik. Gitu. Jadi misalnya kita stres di hari pertama, lalu dibiarkan di hari kedua, dibiarkan di hari ketiga, dibiarkan di hari keempat, terus dibiarkan selama 28 hari. Ingat konsep neuroplasticity berlaku di sini. Gitu ya. Jadi kita membiarkan mild stress ringan. Misalnya kita menyimpan sebel gitu, benci misalnya sama seseorang gitu. Padahal nggak ada urusannya sama orang itu dan dia pun nggak pernah interaksi sama kita. Mungkin karena tulisannya, mungkin karena dia suka posting-posting jalan-jalan gitu ya, sosial media, kita jadi sebel gitu. Kita jadi kesal dan itu setiap hari kita pantau, kita tumpuk kesalahan kesebelan itu. Kalau kita lakukan itu terus-menerus selama rentang neuroplastisity terjadi 21 sampai 30 hari tadi, maka kita jadi sakit sendiri. Kita jadi sakit sendiri. Karena kita membiarkan mild stress itu terjadi terus-menerus. Ya kan? Konyol kan? Ya. Nah, makanya harus segera dikondisikan agar yang gitu-gitu tidak terjadi pada diri kita. Tuh, ini contoh yang paling sederhana. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, kalau jelas, kita akan lihat dulu jalur parasimpatik. Di dalam otak kita ada syaraf kranial namanya. Dari syaraf kranial ini ada beberapa yang merupakan syaraf parasimpatik. Yakni nomor 3, 7, 9, dan 10. Oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Nah, kita bahas yang vagus dulu saja. Jadi setiap kali kita menstimulasi syaraf vagus, setiap kali kita berhasil menstimulasi syaraf vagus, maka si syaraf vagus itu akan melepaskan molekul yang disebut asetilkolin. Stimulasinya terserah, mau stimulasi lewat pijatan misalnya, lewat rangsangan listrik, ada alatnya yang kalau ditempel supaya ada getar-getar gitu tuh.
Itu dijual bebas tuh. Distimulasi seperti itu. Bisa dengan pijatan, bisa dengan stimulasi listrik, ya, electrical stimulation. Bisa lewat napas ritme, frekuensi. Itu sama aja, hanya beda di cara menstimulasinya saja. Tapi yang terjadi di badannya adalah dia akan mengeluarkan hormon asetilkolin. Yang ketika kemudian dia hinggap di permukaan dan menempel pada reseptor, ini imun sel imun ya. Ketika dia asetilkolin itu hinggap pada reseptor pada sel imun, maka dia kan doing something di situ. Dia akan melakukan sesuatu. Bisa saja dia melakukan penguatan pada sel imun. Bisa saja dia melakukan blocking. Bisa saja dia menurunkan produksi dari sitokin, proinflamasi, dan sebagainya. Kita tinggal pelajari saja. Tapi intinya, kita mesti paham bagaimana cara menstimulasi secara vagus. Dengan apa kita mau intervensinya? Apakah dengan pijatan, dengan stimulasi listrik, bisa dengan napas, dan sejenis itu. Ya, jadi dari 3 jalur stres tadi, jalur sistem simpatik, melalui pelepasan adrenalin dan noradrenalin. Yang kedua, jalur HPA, hipotalamus pituitari adrenal, melalui pelepasan kortisol. Dan yang ketiga, jalur vagus, melalui pelepasan asetilkolin. Masing-masing punya tujuan. Nah, jalur vagus inilah yang nanti kemudian menjadi balancing dari yang 2 disebutkan pertama tadi, yakni simpatik dan HPA. Oke, ini nih intermezzonya. Baru sekarang kita lihat intrapersonal dan interpersonal pada sistem imun. Nah, ini urusannya dengan afektif imunologi, berarti dengan emosional. Intrapersonal gampangnya adalah dia dan dirinya sendiri, berarti ke dalam, arahnya ke dalam. Seperti guru dan murid, tetapi ke dalam ya. Seperti pengirim dan penerima, berarti ke dalam. Interpersonal berarti dia dan orang lain, artinya kita dan orang lain, 2 orang atau lebih. Arahnya keluar, seperti pemerintahan, seperti pengirim dan penerima sama juga, tapi dia arahnya keluar. Nah, apa-apa saja yang kemudian sudah pernah diteliti oleh sains, sekali lagi ini yang sudah pernah diteliti oleh sains, mungkin ada istilah-istilah menurut kita agak asing gitu ya, mungkin ada definisi-definisi yang menurut kita agak-agak baru mendengar begitu, tapi mungkin maksudnya kita paham. Nanti kita akan membahas satu-satu secara singkat. Ada yang disebut dengan ruminasi. Ini bahasanya mereka. Saya pun waktu dulu awal belajar ini kok bahasanya agak asing, tapi ya sudahlah, lama-lama maksudnya ngerti. Begitu kita lihat definisinya, oh itu. Nah, ruminasi definisikan sebagai pikiran atau gambaran yang sadar, spontan, dan berulang, atau keduanya tentang informasi negatif masa lalu. Kita jadi ngerti, oh jadi orang-orang yang memang sering flashback, istilah kita begitu ya, sering flashback melihat masa lalu secara negatif, dan dia nggak bisa meninggalkan itu. Dan itu gambaran itu sadar betul-betul, ya, spontan, terlihat, berulang, dan dia terus-menerus terjadi di masa sekarang dia. Nah, dia kena proses sebut dengan ruminasi tadi. Dia kena problems itu. Ada juga regulasi emosi. Mengacu pada proses di mana individu mempengaruhi emosi mana yang harus dimiliki, kapan memilikinya, bagaimana mengalaminya, dan mengekspresikannya. Contohnya misalnya penilaian ulang diri sendiri. Misalnya seseorang sebagai pendosa gitu ya. Wah, saya ini orang jahat. Saya itu dulunya begini begitu brengsek dan sebagainya. Lalu itu aja yang dia ingat tuh. Itu yang dia ingat. Tapi dia tidak ada upaya-upaya lanjutan untuk menyelesaikan problem itu. Dia hanya just remembering begitu ya. Kemudian menjadi bergelora hatinya bahwa dia kesal gitu. Pada saat itu ya. Karena dia ingat ke masa lalunya itu. Dia menilai dirinya sendiri kayak gitu, belum lagi tekanan mental, ya pokoknya terjadi terus pada saat itu, yang sebenarnya itu masanya sudah lewat gitu. Jadi dia memilih emosinya akhirnya jadi keliru. Dia milih emosinya akhirnya jadi keliru. Ada lagi istilah namanya alexithymia. Alexithymia itu adalah ciri kepribadian yang ditandai dengan gangguan dalam proses kognitif dan regulasi emosi secara bersamaan. Sulit mikir lah, kira-kira begitu. Dia susah menentukan sikap antara akalnya, nalarnya gitu ya, dengan emosionalnya begitu. Karena dia bingung sendiri, akhirnya cuma diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga mempengaruhi sel imun. Stres psikologis jelas ya, ada perasaan ketegangan dan tekanan emosional. Ini yang kita anggap saja sebagai hal-hal negatif lah. Tapi ada juga yang optimisnya juga ada.
Misalnya kayak optimisme disposisional, ini istilahnya mungkin agak asing, tapi kalau kita baca definisi ini cukup jelas, mencerminkan sejauh mana individu memiliki harapan umum yang menguntungkan untuk masa depannya. Gitu. Jadi ketika kita kemudian berpikir gitu, kemudian memulai memiliki semacam perasaan optimis bahwa oke, saya akan berhasil nanti gitu ya. Di masa depan, kita akan berhasil nanti di masa depan. Nah, ternyata itu punya pengaruh pada sel imun. Jadi optimisme itu punya pengaruh. Jadi orang-orang yang tidak berusaha untuk optimis, tapi secara jujur ya, itu kemudian sistem imunnya terganggu. Maka berkali-kali saya sering ingatkan sama teman-teman, khususnya pasien-pasien itu, oh mau belajar olah napas, iya, ya udah, dibangun dulu, optimismenya. Bagaimana cara membangun optimismenya? Biasanya dari pengalaman saya menunjukkan banyak bukti-bukti pada badannya. Misalnya, oh ritme 0,55 itu 0,1 Hz terbukti nih, oh iya terbukti. Nah kalau ini terbukti, berarti mestinya kita bisa prediksi hormon-hormon yang keluar, pengaruhnya akan begini dan begitu. Kalau dia melakukan ritme 24, ritme 33, ritme 10, dan seterusnya, ini terbukti dulu. Jadi semakin banyak bukti-bukti yang dia dapat pada saat itu, lewat sebuah intervensi apapun yang diberikan kepadanya, maka biasanya optimisme dia mulai muncul. Oke, katakanlah cancer besarnya sampai segede bola bola golf misalnya. Begitu diintervensi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mengecil kankernya, atau tumor, atau kistanya, atau benjolannya. Lalu mendadak sudut pandang dia berubah. Saat itu dia menjadi optimis bahwa ini kayaknya bisa mengecil, gitu, bisa sembuh, dan momen itu berubah, switch. Maka pada saat itu reaksi kimiawi pada tubuhnya ikut berubah. Nah, jadi di metode napas ritme itu di tahap awal adalah membangun sebanyak-banyaknya optimisme melalui data-data, nalar, akal, lalu penggunaan alat-alat sehingga bisa menghasilkan bukti-bukti yang empiris, bukti-bukti yang nyata. Sehingga ketika seseorang itu berlatih sebuah intervensi, maka dia akan mendapatkan kebenaran dari apa yang sedang diceritakan pada metodenya. Nah, itu yang kemudian membuat optimisme pasien jadi bangkit. Optimisme pasien jadi bangkit, karena ini mempengaruhi. Hingga akhirnya semakin seringnya optimisme itu dibangun oleh dirinya akibat yakinnya dia terhadap sebuah metode latihan, akibat yakinnya dia terhadap sebuah intervensi, maka itu membuat dia merubah dirinya sendiri. Metode latihannya menjadi lebih enak, jadi lebih gampang, jadi lebih besar pengaruhnya setelah itu. Gitu. Jadi ini disebut dengan optimisme disposisional. Dan ini saya pakai di metode WB ini. Oke, kita lihat pengaruh positif. Didefinisikan sebagai cerminan keterlibatan yang menyenangkan dengan lingkungan. Ya termasuk komunitas vibrasinya yang bagus. Jadi kalau kita punya komunitas atau kita bergabung dengan komunitas, cari yang vibrasinya bagus. Cari yang vibrasinya bagus. Makanya saya agak-agak malas meladeni misalnya keributan begitu. Saya malas meladeni ya hal-hal yang menurut saya ini ya nyaris nggak ada gunanya lah begitu. Kenapa? Karena saya tahu persis dan saya pernah ukur, saya pernah melakukan uji laboratorium baik untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman begitu ya, mengenai afektif imunologi ini. Jadi pengaruh positif itu penting sekali. Nah maka dari itu dibuatlah semacam pakem pada WB ini bahwa setiap kali pengajaran kelas itu didahului oleh penyampaian sesi motivasi, sesi nasihat, sesi optimisme. Kan arahnya ke sini, arahnya ke sini. Supaya seorang berlatih itu dia masuk dulu ke dalam bahwa oke, this is real, this is make sense, ini masuk akal, ini bisa diterima sama akal saya, nalar saya. Kemudian ada alat-alat dipakai, lalu kita bisa lihat ini benar, frekuensinya benar, lalu mungkin ada yang ukur pakai gula darah, dia membaik dan sebagainya. Itu memperkuat optimisme dia. Sehingga kemudian menjadi pengaruh positif pada dirinya. Itu. Nah, maka ini yang dibangun oleh komunitas WB itu. Maka nggak akan ditemukan pelatihan yang isinya tahap awalnya itu ada pembentukan sebesar-besarnya proof, bukti-bukti, realita, kenyataan, bukti-bukti empiris melalui alat ukur, serangkaian alat ukur, kemudian dibarengi dengan optimisme, dibarengi dengan memberikan pengaruh positif pada peserta, pada pasien. Ya itu yang kemudian saya pakai dan ternyata berhasil luar biasa. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, kita bikin semacam tabelnya lah.
Nah, ini kita bisa lihat intrapersonal faktor. Ruminasi, dia menaikkan CRP. Jadi ketika ini kan negatif ya, CRP itu adalah C reaktif protein, berarti menunjukkan inflamasi pada badan kita. Jadi mereka yang mengalami ruminasi, tadi lihat penjelasan di awal ya, itu terjadi kenaikan inflamasi pada badannya, begitu. Mau kita sadar atau tidak sadar. Apa ruminasi? Dia flashback ke masa lalu untuk hal-hal yang negatif terus. Pada dirinya, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Jadi bukan saya melihat atau memandang negatif pada Mas Muksin misalnya, bukan begitu. Tapi untuk dirinya sendiri, gitu. Dan itu susah untuk dibuang dan selalu melekat, terus-menerus every single day, bawa-bawa mimpi dan sebagainya. Kalau nggak selesaikan, maka dia akan meningkatkan inflamasi. Reappraisal, berarti kita menilai ulang diri kita sendiri, misalnya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya udahlah, dulu gue pernah jahat sama lu, misalnya gue minta maaf ya, gue udah pengen berubah, gue udah berusaha untuk menjadi lebih baik dan seterusnya. Lalu dia tunjukkan lewat serangkaian tindakan yang betul-betul mencerminkan perubahan itu. Jadi dia sudah melakukan reappraisal pada diri sendiri. Maka pada momen itu inflamasi dia turun, terus menerus turun every single day. Seiring dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka hari esok harus lebih baik dari hari ini itu adalah logis dan proven by science. Jadi hari esok lebih baik dari hari ini menurunkan inflamasi, jadi menyehatkan. Jadi kalau kita cuman tahu slogan hari esok lebih baik dari hari ini, tapi nggak dijalankan gitu ya, kan rugi gitu kan rugi. Karena dia menyehatkan. Sementara suppression, tekanan mental, kita diberikan kita mendapat atau menyengaja diri masuk pada sebuah tekanan yang sulit untuk kita hadapi, ya inflamasinya naik. Seperti itu. Nah ini bisa kita lihat detailnya. Jadi bagaimana kayak contoh tadi dispositional optimisme, ya, optimisme disposisional. Tadi yang saya bilang, ketika seseorang itu melihat serangkaian atau banyak fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi pada dirinya, yang menunjukkan pada saat itu kebenaran sebuah intervensi, kebenaran sebuah teknik atau metode atau pengukuran atau hasil walaupun masih kecil sedikit saja, lalu orang itu kemudian mendadak menjadi optimis bahwa dia akan bisa untuk mengubah dirinya ya. Maka pada momen itu IL-6 itu adalah sitokin proinflamasi. Itu jadi turun. Gitu. Itu jadi turun. Jadi sitokin proinflamasinya ditekan, menurun. Seru ya. Seru gitu. Ya, jadi aha momen itu ya titiknya betul. Titiknya itu ketika sitokin proinflamasinya rendah. Kemudian inflamasi rendah. Itu bisa dipertahankan nggak? Kan gitu. Ya, termasuk positif efek tadi. Jadi ketika optimisme sudah kebangun, pengaruh positif sudah juga berhasil dibentuk. Kalau itu bisa dipertahankan terus-menerus selama neuroplasticity terbentuk itu 21 sampai 30 hari tadi, maka kita dapat semua manfaat ini. Berarti tinggal kita tempelkan rasa di situ. Nanti kita bantu dengan frekuensi. Gitu. Jadi napas ritme nanti ditempelkan dengan rasa jadi lebih baik berkali-kali lipat. Kalau ini hanya rasa saja. Oke, seru ya. Ya. Mas nanya terkait negatif thinking bila selalu dipikirkan misalnya pasca pilpres. Oh iya, nanti kita akan lihat di slide ini ada nanti akan kaget. Oke, kita masuk pada interpersonal. Kalau tadi intrapersonal, sekarang interpersonal. Berarti kita dan orang lain. Kalau intra berarti saya dan diri saya begitu. Saya dan diri saya. Kalau inter berarti kita dan orang lain. Ya, bahagia aja terus, jauhi yang bikin stres. Ya memang begitu. Makanya saya malas sekali untuk meladeni keributan gitu. Misalnya mau dibilang gini-gini, ya udah gitu aja. Gini-gini, ya udah gitu kan. Kalau kita nggak ngeladeni kan itu jadi milik dia, bukan milik kita. Sementara hidup kita harus terus berjalan. Oke, kita terus ya, interpersonal, close relationship, hubungan dekat. Secara umum, kekuatan dan kualitas hubungan sosial seorang dengan orang lain sehingga meningkatkan ikatan sosial dapat menurunkan resiko mortalitas hingga 5%. Jadi nyaris hubungan dekat yang baik itu membuat umur panjang. Nah, itu kayak gitu tuh, betul tuh. Hubungan dekat yang baik itu bersifat meningkatkan umur panjang.
baik itu dengan pasangan, teman, saudara, sahabat, dan sebagainya. Ya mungkin dengan pasangan kita akan berpisah, akan ganti pasangan baru, atau mungkin tadi kata Mas Muksin nambah pasangan gitu ya. Yang penting itu hubungannya baik gitu, hubungannya baik gitu kan. Tapi kalau kita nggak mampu ya satu aja. Gitu. Kalau kita nggak mampu ya satu aja. Oke, kita lihat lagi negatif relationship, kemarahan, permusuhan, konflik. Jadi hubungan yang stres, yang bikin stres seperti ketegangan pada perkawinan gitu ya. Ya mungkin ada satu momen di mana kita merasa tidak cocok. Ya nanti kan kita bisa secara rasional kita lihat apakah kita bisa berkompromi dengan itu gitu kan. Bisa saling berkompromi dengan pasangan kita. Kalau bisa saling berkompromi ya sudah ketegangannya reda. Tapi kalau tidak bisa saling berkompromi, ya jangan diteruskan begitu. Mesti dia akan rusuh ke depannya gitu, nggak pernah berhenti ributnya gitu kan. Ya kalau berkompromi nanti kita harus siap, istilah Jawa itu panjang ususnya lah. Kita harus siap panjang ususnya, harus siap sabar lebih banyak, harus siap mau menerima perbedaan dan sebagainya. Karena beda kepala, beda didikan, beda pendidikan dan sebagainya, pasti beda gitu. Nah kemudian konflik, penghinaan, kemarahan, permusuhan, sering menyalahkan, itu akan pengaruhi imunitas kita gitu. Jadi makanya hindari aja. Pada satu titik ya dihindari, pada titik lain ketika kita sedang dalam situasi intermittent stress tadi, ya mau nggak mau kita berhadapan. Nah, maka kita harus punya support system tadi. Kalau support systemnya tidak mampu dilakukan atau tidak muncul secara baik, ya pisah kan jadinya benturan, pasti benturan. Tapi kalau support systemnya misalnya seseorang dibilangin si A tuh brengsek, misalnya ini mohon maaf nih kata-katanya kasar gitu, semua kebun binatang keluar semua, dia tuh siapa, bla bla bla, ya udah kita seperti yang dituduhkan nggak, gitu kan, kita jujur aja. Kalau kita nggak seperti yang dituduhkan, ya udah ngapain kita bela diri aja, namanya kita nggak seperti yang dituduhkan, kita bela diri, selesai sudah. Nggak usah sampai panjang kali lebar, yang penting kita sudah menempatkan diri, kita sudah membela diri bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan, sudah selesai. Berikutnya apa? Ya jauhi saja orang-orang model begitu, nggak ada untungnya. Capek sendiri kan, capek sendiri. Dan kita pasti akan ketemu, sesekali pasti kita akan ketemu. Dan namanya manusia mungkin berubah. Bisa saja sekarang kita ketemu sama dia yang kayak gitu ya, tapi tidak bisa kita cap seumur hidup dia akan begitu. Mungkin dalam sebuah episode hidup, orang yang kemudian, yang dulunya itu jelek sama kita, gitu, menganggap kita jelek, ngomongin kita, menghina-hina, merendahkan segala macam, tapi suatu saat dia dapat hidayah jadi baik. Maka ketika kita sudah lupakan ini, kita bisa masuk lagi pada lingkungan dia yang baru satu hari nanti mudah-mudahan. Itu seperti itu. Karena nggak semua orang yang kita cap sekarang jelek sampai mati dia akan jelek, belum tentu juga kan, kita nggak tahu apa akhir dari seseorang. Supportive relationship, nah ini juga penting. Jadi perilaku positifnya dilihat secara perilaku dan menggabungkan ukuran penerimaan, pengungkapan jati diri, jadi keterus-terangan begitu ya. Humor-humor yang dimunculkan tidak secara berlebihan begitu saat berinteraksi, kontak fisik yang hangat juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ya karena ada orang yang kemudian kenalnya si A tuh kesannya tuh baik gitu ya, padahal di belakangnya jahat gitu kan. Ada yang kelihatannya kesannya tuh kasar, sombong gitu. Wah ini orang ini kalau ngomong nih di sosial media nih udah kayak pendekar aja, kira-kira begitu. Tapi pada orangnya nggak begitu gitu. Orangnya ya karena mungkin dari bahasa lisannya aja kayak gitu. Aslinya dia enggak, dan dia orangnya enak, having fun gitu, menyenangkan gitu kan. Hanya gaya bahasanya agak-agak sedikit berbeda lah dengan apa yang dia dengar begitu atau yang dia saksikan. Jadi kalau kita jujur dengan itu biasanya sih akan lebih baik ya. Ya, saya berusaha memahami seorang jadi kurang menyenangkan atau jahat. Lah ya, karena mungkin pada saat itu something wrong, something happen lah. Kita nggak bilang something wrong, something happen pada diri, sesuatu terjadi pada dia saat itu. Dan kita sedang berada pada situasi saat dia sedang berubah, katakanlah kurang enak pada saat itu. Ya sama kayak orang ngambek gitu ya, orang marah sebentar gitu ya. Mungkin di kerjaan di kantornya ditekan sudah tinggi luar biasa, nyampe ke rumah masakan terlalu asin misalnya gitu. Langsung dia langsung naik emosionalnya begitu kan. Ya mungkin itu keluar secara otomatis karena support sistemnya dia begitu. Karena support sistem neuroplastisity dia begitu. Dia keluar blast begitu. Padahal ya sebenarnya cuma saat itu aja, sebelum-sebelumnya sih enggak. Makanya pasangannya tinggal nimbang-nimbang aja. Oh, saya hidup sama dia sudah 20 tahun misalnya atau sudah 10 tahun hidup. Baru sekarang dia marah, kenapa ya?
kok kamu nggak ikut marah? Ya 9 tahun 354 harinya tuh dia baik-baik aja begitu. Baru kali ini dia marah. Makanya saya ya udah biarin tenangin aja. Kasih pakaian, suruh mandi apa segala macam, udah kelar mungkin aja ya balik lagi ke normal. Mungkin ada apa? Oh, tadi saya siang akhirnya dia cerita. Oh, siang saya di kantor tekanan luar biasa bla bla bla, dapat masalah ini itu, motor keserempet, turun tangga kepleset, gelundung-gelundung gitu misalnya jatuh. Jadi hanya hari itu saja. Besoknya ya udah nggak lagi karena tidak mungkin situasi yang sulit itu terjadi terus-menerus setiap every single day, every minute kan nggak mungkin. Seperti itu. Ya, jadi mungkin saja ketika kita dalam berada pada situasi atau posisi yang di mana seseorang yang sedang kita temui atau sedang kita ajak bicara atau sedang kita lihat atau yang sedang kita datangi itu dalam situasi tidak bagus gitu. Jadi ya sudahlah. Makanya balik ke yang tadi, tidak usah dipikirin gitu. Tinggal ditimbang-timbang aja. Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak jeleknya, kan begitu aja. Ya memang bijaksana sih, ini agak sulit. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi yang disebutkan ambivalensi. Apa ini? Disebut dengan perasaan yang muncul secara bersamaan, yakni emosi positif dan negatif terhadap pasangan dekat. Ada yang gini, ada saya pernah ketemu yang kayak gini. Jadi emosinya positif dan negatif itu keluar secara bersamaan gitu. Jadi hitungannya singkat aja, bentar aja marah dia, bentar aja udah cinta-cintaan lagi itu ya sudahlah, memang begitu mau gimana lagi ya. Ya kadang-kadang ya kita nggak percaya tapi kita ketemu dengan gitu. Nah ini agak-agak seru. Penolakan sosial dan isolasi. Sosial dan isolasi. Kesepian. Digambarkan sebagai pengasingan, ketersendirian, isolasi dan kesepian. Orang yang lebih kesepian memiliki respon antibodi yang lebih kecil daripada mereka yang tidak terlalu kesepian gitu. Ya introvert biasanya gitu ya, yang memang dia tidak membaur, kemudian dia tidak melakukan sesuatu, karena biasanya ada orang-orang yang iya mungkin dia lonely gitu, loneliness gitu ya, tapi dia menghasilkan karya yang ajaib gitu, yang hebat, yang kita nggak tahu bahwa itu dibikin sama dia. Karena saking banyaknya waktu luang, dia tidak punya waktu untuk hangout dengan teman-temannya, malam mingguan orang-orang lain pada nonton, jalan-jalan di mall misalnya, atau kumpul-kumpul kongkow-kongkow dengan teman sahabat atau koleganya, dia ya di kamar aja gitu kan. Dia temannya mungkin laptop, temannya apa sih lukisan gitu ya, digital maupun yang enggak, tapi dia menghasilkan karya dari situ, sehingga mungkin dia menganggap dunianya ya agak berbeda. Jadi ada yang kayak gitu karakternya, ada yang betul-betul yang dimaksud oleh jurnal ini adalah yang memang betul-betul dia lonely karena dia memilih untuk itu dan dia tidak melakukan apapun pada kesepiannya gitu. Karena ada orang yang memang dia sepi, dia introvert, dia susah bergaul dengan orang-orang, tapi dia berkarya. Ini yang ini pengecualian dari maksud kalimat di jurnal ini. Gitu. Jadi makanya tidak boleh kesepian. Itulah kenapa di beberapa rujukan jurnal yang sudah sahih itu usia sepuh di atas, kalau nggak salah 50 tahunan ya, di atas 50 60 tahun itu tidak boleh menyendiri. Nah ini yang dipakai sama Kolat Punawirawan Angkatan Laut. Makanya kenapa Pak Tanto itu aktif sekali mengajak baik angkatannya, berarti artinya satu angkatan, atau yang di atasnya atau di bawahnya, kalau mau diajak, supaya gabung dengan kelompok latihan olah napas. Minimal kalaupun dia nggak ngerti olah napasnya, dia kumpul bersama, lalu dia ketawa-ketawa, saling bercerita, makan bersama, nyanyi bersama, ya mungkin gaplean gitu ya, biasanya kalau orang sepuh gitu kan, mungkin catur, apa aja, yang penting dia nggak kesepian, dia ada temennya. Setelah itu dia pulang, nanti besoknya gitu lagi, atau seminggu 2-3 kali kumpul, seminggu 2-3 kumpul. Karena ketika orang-orang sudah sepuh, kemudian dia kesepian, dan tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengajak, itu makin bahaya, imunitasnya makin turun. Ya sudah usia sepuh pun degeneratif, imunitasnya sudah pasti makin jelek, apalagi ditambah kesepiannya. Nah maka itulah pentingnya berkomunitas, berkumpul. Jadi itu salah satu kekuatan dari Kolat Punawirawan di bawahnya Pak Tanto itu adalah beliau rajin mengajak orang, utamanya yang sudah sepuh-sepuh. Ditarik latihan, disiapkan fasilitas di gedung itu, ada makan gratis, ada terapi gratis, ada olah napas gratis,
ada nyanyi, disiapkan studionya itu mahal sekali dengan alat-alat internasional ya. Jadi bisa bikin album di situ. Kalau nggak bisa nyanyinya, didatangkan guru nyanyi, didatangkan pelatih untuk ngajari vokal. Sampai begitu. Iya. Bahkan sekarang lagi dibuatkan tempat untuk meracik kopi. Iya. Jadi luar biasa. Ya artinya untuk menangani ini gitu. Tuh. Jadi ayahanda kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau kita melihat ayahanda-ayahanda orang yang memang seperti itu ya ajak begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang senang menyendiri dan mereka justru menikmati? Ya tadi balik lagi, apakah dia jujur dengan itu? Apakah dia menghasilkan karya? Gitu. Makanya tadi saya bilang untuk yang kesepian ini adalah bagi mereka yang memang dia memilih untuk itu tapi dia tidak menghasilkan karya. Mereka tidak melakukan apapun begitu. Nah ini yang berbahaya. Tapi kalau misalnya dia menikmati dengan kesendiriannya, menghasilkan karya, lalu kemudian dengan karya ini dia bisa hidup gitu. Karena udah pasti kalau orang sendiri nggak menghasilkan karya kan lama-lama habis. Lama-lama habis kan, ya duitnya pasti habis. Karena kan dia harus makan, mungkin dia harus minum, dia harus jaga kesehatan, di suplemen segala macam. Tapi kalau selama dia masih menghasilkan, ya bagus begitu. Ya, tuh seperti itu ya. Ya, itu tadi beda kasus kan. Kalau kayak Pertapa kan dia memilih untuk ke sana dengan sebuah goal atau tujuan dan dia menghasilkan sesuatu, maka dia memperbesar proses intrapersonalnya kan. Dia memperbesar proses intrapersonal antara dia dan dirinya kan begitu, introspeksi ke dalam. Kayak gitu. Mas Ari, tetangga saya sakit-sakitan sejak dilarang, anaknya keluyuran dan meninggal kesepian. Ya begitu banyak sekali. Saya menyaksikan di angkatan laut tuh banyak mas yang kayak gitu mas. Apalagi udah sepuh-sepuh ya. Jadi makanya diajak ke sini gitu. Diajak ke sini. Ya bukan kesepian tapi mencari sepi. Kayak gitu ya. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan kesulitan lingkungan kehidupan bagi pemula. Mungkin saya awalnya agak sulit nyari padanan katanya ini. Apa nih maksudnya? Begitu saya lihat definisinya, oh maksudnya itu. Jadi mereka yang pertama kali mengalami, misalnya contoh, ada anak yang dari kecil dirawat sama neneknya terus, padahal ibunya masih hidup. Tapi ibunya mungkin berkarya segala macam sampai dia dewasa, sampai dia kuliah. Lalu pada suatu momen kehidupan tiba-tiba yang udah gede kuliah ini, yang mestinya berumah tangga ini, dia harus ketemu dan tinggal bareng sama ibunya, nggak pernah ngerawatnya. Sementara ini dirawat sama neneknya selama ini. Itu mesti jengkelnya luar biasa, marahnya dia emosional semua, karena dia hal yang pertama kali yang dia lihat adalah sebelnya luar biasa. Gitu. Kenapa dia nggak ngerawat dia dari mulai kecil? Kenapa harus pada saat gede begini? Itu saya ngalami begitu. Saya ketemu juga yang seperti itu. Kalau saya ingatkan, ya udah, kalau kita tidak berhasil memahami hikmah di balik sebuah kejadian pertemuan gitu ya, kejadian apa saja, maka kita akan gagal memahami kebaikan di balik itu. Kalau memang takdirnya adalah dia harus ketemuan dan tinggal bersama ibunya yang mana dulu dia tidak merawat dari mulai kecil menurut penuturannya begitu, yang dia nggak tahu mungkin di belakang layarnya si ibu tuh karena kerjanya berat, kemudian dia cari duit gitu kan, lalu dia sekolahkan anaknya sampai lulus begitu pakai duit yang dia harus cari kerja sehingga dia meninggalkan keluarganya, ya mungkin saja seperti itu karena kita nggak tahu kan. Nah, maka kalau si anak ini gagal merespon, dia akan makin sakit, baik sakit dari sisi perasaannya maupun fisiknya, karena dia setiap hari seperti menorehkan garam di luka gitu. Maka bagaimana caranya? Ya dia harus belajar untuk acceptance. Makanya nanti kita di latihan-latihan berikutnya kita belajar untuk memahami aspek-aspek rasa apa yang ditempelkan pada ritme yang mana begitu. Nah seperti itu supaya membaik, ya supaya membaik. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, ini ada yang gambar-gambar nih. Bentar. Saya disable annotation for other dulu. Ini Mbak Rini Agustin, coret-coret di layar, nggak sengaja. Oke, jadi ini kehidupan pemula ya, sama kayak pertama kali orang misalnya berbisnis, ternyata dia ketemu sama penipu, gitu kan. Ternyata dia ketemu sama penipu.
gitu. Ya udah dia pertama kali kan dia habis duit, saya pernah ngalami gitu. Iya, saya pernah ngalami seperti itu. Ya udah mau gimana kan? Ini kan shock, pasti imun turun. Gitu. Pasti imun turun. Oh, seperti itu. Mantap ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan tadi, kalau kita bikinkan tabelnya, negatif relationship process, hubungan negatif ya, hubungan dengan orang lain tetapi banyak permusuhannya, banyak keributannya, banyak hal-hal yang jeleknya, maka dia akan meningkatkan sitokin proinflamasi gitu. Jadi ini tidak bagus. Ya, sedangkan bagi yang supportive relationship process beda dia. Perbaikan lukanya semakin cepat. IFN gamma IL6 itu sitokin proinflamasi semakin turun. Tuh. Jadi kita dari sini bisa lihat bahwa kekeliruan dalam memilih rasa, ya, kekeliruan dalam memilih rasa atau kekeliruan dalam memilih lingkungan, kekeliruan dalam memilih pasangan, maka dalam istilah Jawa ada bebet, bibit, bobot gitu ya. Ya memang berpengaruh pada badan kita secara signifikan. Yang bahkan dalam 28 hari pertama bisa sangat-sangat signifikan. Kenapa bisa begitu? Di sini saya bilang hati-hati dengan neuroplasticity. Kita lihat di sini. Neuroplasticity itu kan pembentukan syaraf. Sedangkan di syaraf itu dia ada astrocyte, ada mikroglia, kemudian ada yang tadi disebutkan di halaman-halaman sebelumnya. Ya, kita lihat contoh astrocyte saja. Kita lihat contoh astrocyte saja. Jika keliru kita memilih, maka astrocyte ini berperilaku berbeda. Ajaib kan? Ini bisa ajaib berperilaku berbeda. Gitu. Pada setiap respon yang berbeda, sel saraf yang dibentuknya berbeda. Itu kenapa saya bilang tadi hati-hati kan gitu. Kita harus hati-hati dalam memilih bibit-bibit bobot gitu ya, kemudian environment gitu ya, supaya tidak menimbulkan social stress, environment stress, kemudian segala macam yang membuat kita jadi nggak nyaman begitu. Ya memang di lingkungan kita tinggal tidak mungkin 100%-nya nggak nyaman dan tidak mungkin 100%-nya nyaman, itu nggak mungkin. Mesti ada ketidaknyamanan, mesti ada ketidakcocokan. Nah tinggal sejauh mana support system kita belajar untuk memahami itu gitu. Belajar menerima itu secara jujur. Belajar mengungkapkan perasaan kita secara jujur tanpa ada yang kita tutup-tutupi misalnya begitu. Sampai di mana itu aja. Karena kalau enggak, takdir syarafnya itu secara fisiknya itu bisa sedemikian berbeda. Gitu, bisa sedemikian berbeda. Yang satu bisa untuk perbaikan, yang satunya bisa untuk neurodegeneration, artinya pengerusakan gitu. Jadi nggak sepele itu. Makanya ketika kita sudah ketemu dengan takdir yang menurut kita baik, lalu kita analisa, lalu kita perhatikan, kita lihat seiring waktu, ternyata oh saya kumpul sama kelompok ini, saya kumpul sama orang-orang ini, saya ketemu sama dia dengan memahami pola pikir yang membuat saya lebih berkembang, membuat saya lebih baik, membuat saya lebih dewasa, bijaksana, bla 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 segala macam, berpengetahuan, jadi lebih bisa menghadapi hidup misalnya begitu. Itu support system yang membantu kita. Tapi kalau kita setelah ketemu sama orang si A, si B, si C dengan komunitas ini dan itu makin lama makin memburuk, hidup kita makin belangsak, nggak keru-keruan, maju enggak, mundur enggak, begitu kan, dapat duit enggak, terus keluar duit terus-terusan, sementara kita nggak punya cadangan misalnya begitu. Ini mesti support sistemnya nggak bagus. Jadi kita mesti hati-hati. Ya kita boleh menjaga hubungan baik gitu kan sebatas, ya udah mungkin suatu saat dia bisa berubah gitu kan. Suatu saat mungkin karena kita berhubungan baik, ya ketika nanti kita ada belok lagi ke dia atau ke komunitas itu bisa diterima dengan baik. Karena kita tidak punya masalah dengan mereka, walaupun kita secara dalam hati mengutuk mungkin sikapnya, mungkin tindakannya, tidak suka dengan perilaku misalnya, tapi itu dalam hati aja dan kita respon secara wajar. Nah begitu, ngobrol santai aja. Nanti latihannya nanti malam. Jadi hari ini teori saja, kita kelar. Nanti malam kita baru latihan, khusus sesi pertama saja. Nanti berikutnya tetap sore langsung latihan, karena rekaman videonya sudah ada, jadi nggak saya ulang lagi sesi teorinya. Jadi siang ini kita hanya teori, kalau nanti boleh lihat lagi rekamannya, nanti malam baru kita praktekkan latihannya, hanya untuk hari ini saja. Malamnya jam berapa? Biasanya kalau untuk yang kelas-kelas meditasi itu jam setengah 8 atau jam 8. Gitu. Langsung latihan, nggak ada pembahasan teori, langsung latihan. Paling kita hanya butuh waktu sekitar 40 menitan lah. Oke, begitu. Oke, kita lihat pertanyaannya.
Ya, banyak dalam hidup itu sudah kita sukar kita ubah. Salah satu solusinya dari teman psikolog adalah berdamai dengan diri. Iya, tapi harus jujur. Berdamai dengan harus jujur ya. Tidak boleh kita seakan-akan berdamai, sebenarnya kita menyimpan apa namanya kekesalan gitu dalam hati ya. Kita menyimpan kekesalan dalam hati. Jadi kalau berdamai harus secara jujur. Baru kita bisa menerima. Karena kalau enggak, kita pasti akan flashback ke masa lalu, kita akan ingat-ingat. Ingat-ingat kebenciannya, ingat-ingat hal-hal jeleknya pada dirinya begitu. Oke, seperti itu. Ya, damai pura-pura itu ya. Itu pasti rusak, pasti merusak. Karena di situ lihat, CRP-nya naik, inflamasinya naik, semua sitokin inflamasi naik tanpa dia sadari, dan itu kok tinggal tunggu meledak aja. Meledaknya kalau secara emosional sih mungkin berantem aja ya, paling benjol-benjol, tapi kalau meledaknya di dalam secara metabolisme, kita kena cancer, kita kena gagal ginjal, kita mau gimana gantinya, kan nggak bisa. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Oke ya. Mas, bagaimana memperoleh materi presentasi teori hari ini? Nanti saya share di grup PowerPoint-nya seperti biasa. PowerPoint-nya di-share. Oke, Mas ya pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya, ya kalau lupa beneran jujur itu enggak apa-apa. Kalau pura-pura itu kan namanya pura-pura ya, berarti bohong. Iya. Oke, nanti malam jam 8. Kita mulai nanti malam jam 8 latihannya. Ya, tinggalkan sebelum meledak. Ya. Tuh, jadi kalau kita ada di grup orang-orang itu ngajakin ngomongin orang gitu ya, ngajakin gibah gitu, ya ya udahlah kita tinggal tanya sama diri sendiri aja dengan pengetahuan-pengetahuan begini kan, ya you memilih untuk gabung dengan mendapatkan semua kerugian kerusakan pada badan sendiri tanpa disadari, atau memilih untuk safe, ya udah kita hindari aja, cukup berteman aja, gue tahu lo kayak gitu tapi gue nggak mau ikut-ikutan gitu. Seperti itu, jadi jangan sampai ngotor-ngotorin otak lah. Kayak gitu ya. Jadi nanti malam kita latihan jam 8. Jadi hari ini hanya sesi teori saja. Karena saya udah pertimbangkan nggak mungkin cukup kalau hari ini sama praktek. Jadi jam 8 malam seperti kelas 21 hari ya. Kita start langsung tank latihan, dan minggu depan nggak ada teori lagi. Teori satu kali aja. Hanya tanya jawab saja. Kayak gitu ya. Terima kasih banyak hari ini atas kehadirannya. Sampai ketemu nanti malam jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.